Ya, kami mohon pertolongan karena dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami tahu bahwa setiap kejadian, setiap waktu dan setiap peristiwa yang ada yang kami hadapi. Dari sejak Natal, dari awal bulan Desember sampai tanggal 25 Desember dan sampai akhir tahun ini. Tuhan membawa kami kepada kelemahan-kelemahan hati manusia. Bahkan bukan hanya kelemahan, keraguan, ketidaktahuan, ataupun kekerasan hati di dalam diri orang-orang yang Tuhan akan pilih. Baik yang ikut Tuhan, yang mengenal akan firman Tuhan, ataupun yang melawan Tuhan. Semua di dalam kontrol Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak melihat kelemahan-kelemahan ini sebagai janji Tuhan. Sehingga janjimu bisa menjadi janji yang kosong bagi kami. Tetapi kami melihat bahwa Engkau tidak melupakan apa yang Engkau janjikan kepada Abraham. Untuk segala bangsa, berkat-berkat yang berasal dari perjanjianmu dengan Abraham. Dan hari ini kami akan melihat kekuatan dari seorang yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elizabeth. Dan contoh-contoh dalam Alkitab yang kami akan pelajari khususnya untuk menguatkan kami di tahun-tahun mendatang. Kami tahu bahwa Tuhan selalu mengingatkan akan janji setia Tuhan kepada setiap orang yang memegang kepada perjanjiannya, yang selalu mengenal akan Tuhan yang tidak berubah. Terima kasih Bapak, kami meminta pertolongan dan mohon kekuatan dari Tuhan, dan khususnya Roh Tuhan, untuk bekerja dalam setiap hidup kami, di dalam pendengaran kami, perasaan kami, dikuasai oleh firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami kenal, dan hanya melalui Dia sajalah kami mendapatkan seluruh janji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Injil Lukas, pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, saya akan berkonsentrasi kepada beberapa nama ya, dan mungkin kalau bisa kita akan belajar nama Zakaria dan Elizabeth, serta beberapa hal yang berkaitan dengan pernyataan Tuhan yang sepertinya kita dibawa dalam dua kutub dalam hidup kita. Yang satu kutub orang-orang yang sangat jauh dari Tuhan, dan kemudian dikatakan Tuhan begitu dekat dengan dia. Orang-orang sangat dekat dengan dia dikatakan begitu jauh dengan dia. Jadi kita tahu peristiwa tentang Herodes. Herodes itu orang Israel bercampur. Terus kemudian ahli Taurat, orang Farisi. Mereka mengenal firman Tuhan, mereka tahu di mana Tuhan itu akan lahir, mereka tahu janji Tuhan itu akan ditepati oleh Tuhan, dan mereka memeriksa firman Tuhan. Herodes bertanya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam kepala semuanya, dan dengan teliti dikatakan dalam firman Tuhan, bukan dengan sembarangan, dengan teliti. Artinya dengan teliti itu bukan cuma sekali dua kali, dan itu ditanyakan berkali-kali. Dan peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang, kalau saya pikir, itu adalah peristiwa yang bukan asal-asalan. Karena janji itu sudah diberikan ribuan tahun. Dan kita ingat tentang Mika. Dalam Mika pasal 5, Efrata, Bethlehem, dan istilah daripada Efrata, istilah daripada Bethlehem, Bethlehem, yang artinya adalah rumah penjagalan dan rumah roti. Kristus adalah roti hidup, dan dia adalah yang dijagal. Dan dia yang akan dijadikan korban, dikorbankan. Itu Bait Lehem, rumah di mana Kristus diserahkan. Itu persis sama dengan Bukit Muria. Ishak diserahkan oleh Abraham kepada Bapa surgawi, kepada Bapa, kepada Allah. Surah ini semua berkaitan semua, tidak ada sesuatu yang kebetulan atau dicocok-cocokkan. Enggak, ini semuanya persis sama sempurna. Ya, kita lihat ini.
Jadi pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Saudara, Lukas itu senang karena dia seorang penulis, seorang sastrawan, seorang sejarawan. Dia menulis itu ada maknanya, ada tujuannya. Dia sebutkan Herodes, kemudian disebutkan imam yang bernama Zakaria. Dan itu perbedaannya jauh besar. Ini bukan imam besar. Ini imam yang sangat sederhana kecil berada di Bethlehem. Jadi bukan imam besar yang berada di bait Allah gitu. Ya. Dan dikatakan di sini ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Dijelaskan keturunan Harun. Jadi istrinya ini jalurnya jalur Harun. Dan anaknya adalah cucu cicitnya Harun yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu cucunya, cicitnya Harun. Dari mana kau tahu? Karena mamanya Elizabeth adalah nama diambil daripada istri Harun bernama Elisheba. Nah, kita selama ini nggak pernah tahu istri Harun namanya siapa. Saya tahunya juga dari tulisan orang Israel. Kenapa saya percaya itu namanya Elisheba? Karena orang Israel punya catatannya, keturunannya. Walaupun sudah dibakar tahun 70 Masehi, dihancurkan bait Allah, tapi mereka masih mengingat tokoh-tokoh penting itu namanya mereka turun-temurun mereka tahu. Jadi Elisheba dan diambil Elizabeth dalam bahasa Yunaninya disesuaikan. Jadi istrinya Zakaria ini saudara berkorelasi dengan istrinya Harun. Di situ. Dan ini bukan tepatan, saudara. Ini satu perjanjian Tuhan. Tuhan pernah berkata pada Harun, aku tidak akan membuang engkau. Bahkan dari keturunan Harun pun akhirnya apa? Membawa, mengiringi Mesias. Keturunan imam. Sebenarnya ini nggak ada kebetulan. Jadi kalau kita baca Alkitab itu kan bacakan pada zaman Herodes kita nggak tahu ini artinya apa di Yudea ini apa nggak tahu. Tapi setelah kita selidiki Elizabeth itu dari keturunan Harun dari Abia itu adalah keturunan jalur imam yang paling radikal. Ya, kalau kekristenan pada zaman ini itu dulu disebut Kristen radikal itu adalah Kristen Pentakosta. Itu dulu radikal. Sekarang jadi karismatik, sekarang jadi new karismatik. Nah, kalau kita di Protestan, di kaum Injili atau kaum Presbyterian, yang radikal itu adalah kaum Puritan. Mereka nggak berkompromi dengan apapun, mati pun nggak masalah. Bahkan pelayanan mereka tuh tidak ada pelayanan besar. Kaum Puritan itu tidak ada pelayanan yang kakak besar-besaran itu nggak ada, kecuali Jonathan Edwards. Kasih Tuhan waktu sekali saja, kemudian menggoncangkan seluruh Eropa dan melahirkan misionaris, para penginjil-penginjil, para pemberita Injil, para tokoh-tokoh teolog-teolog itu lahir pada zaman John Wesley, Jonathan Edwards. John Wesley itu belakang. Itu lahir dari Jonathan Edwards. Dan dia adalah pilar terakhir yang akan menggoncangkan seluruh sistem pendidikan yang ada di New Massachusetts, yang di Amerika. Dan keluarlah dan lahirlah universitas-universitas seperti sudah semua pengaruh dari kekristenan teolog itu adalah Harvard University, Yale University, semua itu dari teolog-teolog yang mencintai firman Tuhan. Itu Amerika. Jadi Amerika itu sebenarnya lahir dari apa? Dari pendeta-pendeta yang sangat mencintai Tuhan. Pendidikannya, sosialnya semua. Tapi mereka lupa sejarah. Dan mereka menghina pendeta-pendeta sekarang ini di sana. Jadi ini kita jelas istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth atau diambil dari kata Elisheba. Apa artinya Elisheba? Zeba. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, berarti tidak ada dosanya, bukan. Arti tidak bercacat dan sempurna benar di hadapan Tuhan, hidupnya betul-betul menuruti segala perintahnya, sudah berarti
Elizabeth dan Zakaria ini adalah orang sempurna. Bukan, saudara. Kenapa? Karena Elizabeth tidak percaya berita tentang anaknya akan lahir dan akan ada di dunia. Jadi malaikat yang datang Jibril itu waktu memberitakan kepada Zakaria, Zakaria tidak percaya. Lu dikatakan di sini, dia hidup benar, dia dapat Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Loh, kenapa dia nggak percaya? Dilihat dari sisi mana? Dan malaikat memberitakan, karena kamu tidak percaya, kamu meragukan, kamu akhirnya bisu dan tuli. Tapi Alkitab menjelaskan tidak bisa bicara dan disebut sebagai orang yang nggak bisa ngomong. Dan biasanya bahasa ini adalah orang yang bisu biasanya tuli. Dan pemakaian kata bisu itu berkaitan dengan tuli. Dari seluruh sastra Perjanjian Baru, itu hampir 80% bisu itu tuli. Nah, kemudian saya buktikan. Banyak orang mengatakan, "Loh, Pak Agung ini kan cuma nggak bisa ngomong aja kan." No, ada ayatnya yang menunjukkan dia juga deaf. Di mana? 62. Coba kita lihat. Ayat 62, pasal 1 ayat 62. Nah, Saudara, ini semua dari Alkitab. Ya, saya walaupun ini tidak dipastikan bahwa dia betul-betul tuli gitu ya. Saudara, nggak ada kepastian penyakit tuli itu nggak ada dijelaskan. Tetapi dari perkataan ini kita tahu bahwa dia bukan hanya bisu, dia juga tuli. Kenapa? Karena dia nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Ayat 62, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang tidak diberikannya kepada anaknya. Kalau dia bisa mendengar, nggak perlu isyarat. Oh, yang ngerti dia kan langsung ngerti. Tapi dia memberikan isyarat. Berarti nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong juga. Karena ayat ini, ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran, semuanya heran. Kenapa? Karena tidak ada orang bernama seperti itu dari keturunan. Dan seketika itu juga terbuka mulutnya dan terlepas lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan ini dikatakan bahwa tidak dibukakan dia tulinya. Nah, gitu kan? Saudara, antara mulut dengan mendengar itu perkataan itu sama. Ya, walaupun tidak ada kepastian 100% ini tuli gitu ya, nggak ada. Tapi dari kalimat-kalimat yang kita pelajari bahwa kemungkinan besar dia adalah bisu dan tuli. Kenapa? Karena kalau masih bisa mendengar, nggak perlu tanda-tanda macam-macam, nggak perlu. Karena dia tahu kan, nggak perlu. Tapi karena minta tanda ditulis, berarti dia bisu dan tuli. Ya, jadi itu. Oke, kita lanjutkan, Sob. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik ayat kedua. Seperti yang disampaikan, ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Saudara bayangkan, ini tahapan. Tahapannya apa? Orang benar, orang yang baik, orang setia pada Tuhan, itu pasti offspringnya, keturunannya itu berlimpah-limpah. Tapi Elizabeth, Zakaria, suami istri ini, tidak ada keturunannya. Dan saudara perhatikan, kalau orang biasa saja nggak punya keturunan, itu malunya luar biasa. Apalagi ini jalurnya imam. Jalurnya imam, jalurnya pendeta itu nggak ada penyakit, nggak ada kemandulan, nggak ada semua. Kenapa? Ya, pendeta kok. Orang beriman, orang yang puncak. Tapi kenyataannya, dikatakan firman Tuhan, mereka tidak punya anak. Dan itu satu aib. Bagi Zakaria itu aib. Dan bagi Elizabeth double aibnya. Kenapa? Karena dia mandul. Saudara, suasana Natal itu suasana seperti itu. Saudara pikir, oh iya Pak, kan itu Zakaria Elizabeth. Apakah sekarang seperti ini? No, sama. Kadang-kadang kita menghadapi kemandulan hidup kita. Kadang kita menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu kita kemana. Kita banyak menghadapi hal yang ketidakpastian. Nanti siapa presidennya? Satu keluarga berantem. Pilih Prabowo,
pilih Ganjar, pilih Anies, satu keluarga bisa berantem. Bahkan gara-gara seperti itu suami istri bisa cerai. Ini sudah ada yang cerai. Gara-gara milihannya, padahal belum jadi presiden mereka udah cerai, goblok sekali. Sampai seperti itu, bahkan sampai ada yang dibunuh. Jadi ini sebenarnya kita ini mau berpesta demokrasi atau berpesta hati setan gitu di dalam diri kita. Nah kita tahu, Ustaz, dikatakan mereka tidak punya anak. Tuhan itu menyebutkan dalam firman Tuhan ya, oh ini loh kedudukan dia tuh baik, benar, orangnya suci, kudus. Tiba-tiba diberitahu nggak punya anak, dan nggak punya anak, istrinya mandul. Jadi kerohanian kita ini sudah tidak menjadi satu kekuatan jimat sehingga kesulitan, penyakit dan semua perkara-perkara yang membuat kita jatuh dalam dosa itu dihapus oleh Tuhan. No. Jadi bukan berarti hidupnya Sakaria dengan Elizabeth itu sempurna. Tidak. Ada dosanya, ada kelemahannya. Lu kenapa disebut orang benar? Di hadapan Allah dia disebut benar. Dia dibenarkan Allah. Dia dipelihara Allah. Jadi bukan orang itu Allah yang membenarkan dia. Bukan dia membenarkan dia. Itu inti Alkitab itu seperti itu. Jadi jangan mencari orang yang steril terhadap dosa. Steril dari segala perkara-perkara atau permasalahan. Tidak ada. Apalagi orang berdoa, Tuhan segala perkara kami, biarlah engkau bereskan semuanya. Itu doa menyesatkan. Doa untuk anak saya semua gampang semua. Tuhan pelajari, Tuhan berikan semuanya. Dan Tuhan sampai tahu anak saya pasti berhasil semuanya. Orang dunia aja tahu. Berhasil itu dari kegagalan yang berpuluh-puluh kali. Baru ada keberhasilan. Tidak ada orang sukses. Itu dari kesuksesan. Artinya, saya orang kaya. Anak saya jadi anak orang kaya. Anak orang kaya nggak pernah bisa kaya karena papanya kaya. Dia bisa kaya kalau dia bisa menjadi orang kaya. Tahu bagaimana papanya belajar jadi kaya. Bagaimana menderitanya. Baru dia bisa kaya. Dan kalau dia mewariskan mental ini, maka seluruh keturunan, seperti Alir mengatakan, 7 keturunan itu, dan bahkan sampai puluhan keturunan, engkau akan selalu sukses. Itu karena apa? Bukan karena kekayaan papa mamanya. Bukan. Tapi karena apa? Ada nilai yang dipegang oleh keturunan itu. Kalau kita, nilai kita itu apa? Kristus dalam diri kita. Iman kita pada Kristus. Dan baru dia bisa. Kalau enggak, habis semua. So. Ya, semua raja-raja tahu, raja-raja. Puluhan raja-raja Israel. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Hancur lebur. Enggak ada raja yang berhasil. Satupun. Salomo, Daud, Saul, dan semua raja-raja. Enggak ada yang berhasil. Enggak ada. Kekuasaan itu membinasakan kita. Semua orang yang kepingin dia yang paling berkuasa pasti kecebur dalam dosa. Dosanya Lucifer. Aku ingin jadi seperti Tuhan. Sama. Ya, di situ. Oke, kita lanjutkan ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi tidak ada harapan punya anak. Saudara kita lihat ini ya. Apa perbandingannya Elizabeth dengan Maria? Sama-sama nggak mungkin punya anak. Sama-sama punya suami dan calon suami. Dan itu bedanya apa? Bedanya bumi dan langit. Saudara, Maria bisa hamil. Bisa karena dia tidak mandul. Dia punya suami. Betul kan? Elizabeth dan Zakaria tidak akan mungkin. Dan mereka sudah tua. Maria masih muda. Masih prolifik. Masih seger. Masih subur. Dan itu beda sekali. Tapi kedua posisi ini, posisi yang impossible. Kenapa impossible? Karena ini jalurnya ditutup oleh Tuhan, seluruh ditutup oleh Tuhan. Ini jalur semua terbuka dan bagi dunia bisa dilakukan dan Maria bisa ambil secara natural.
Tetapi Tuhan memberikan yang tidak natural, supranatural. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh dunia. Sama-sama nggak mungkin. Jadi apa ya? Yang sini tidak ada satu batasan yang bisa memberikan pada mereka satu kesempatan punya anak, mandul tua dan tidak punya anak. Yang di sini, oh ini bisa, ini bisa. Tetapi Tuhan tidak memberikan kebisaan itu dari Yusuf punya anak. No. Karena hanya satu anak ini. Anak berasal dari surga. Anak dari Allah yang menjadi manusia. Sama-sama aib. Jadi Natal itu adalah manusia penuh dengan apa? Penuh dengan tantangan dan penuh dengan keaiban. Penuh dengan kesusahan, penuh dengan segala pergumulan. Tetapi kita percaya, dimanapun posisimu, Maria katakan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, iman ini yang kita sulit untuk miliki. Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth, dan semuanya. Saudara, harus ditolong oleh Tuhan. Ditolong apa? Malaikat harus datang. Kalau malaikat nggak datang, nggak akan jadi. Jadi kenapa firman itu harus datang? Terus saya tanya, apa kaitannya dengan kita hari ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan satu jaminan seperti Yusuf, Maria, dan semuanya itu? Saudara, jalannya cuma satu. Saya kemarin baca satu kalimat dari beberapa orang. Terus kemudian satu kalimat dari Thomas Watson dan juga beberapa tokoh Puritan. Saudara, banyak orang menyepelekan belajar firman Tuhan. Gereja sudah meninggalkan dan jemaat tidak mau belajar Alkitab. Dan dia mengatakan, para tokoh John Calvin semua mengatakan, jika engkau tidak mau membaca Alkitab, artinya engkau sudah di dalam kematian rohani dalam hidupmu. Artinya engkau sedang tidak bergairah lagi hidup di dalam Tuhan. Engkau sedang menuju kepada kematian. Kematian rohanimu, kematian hidupmu, kematian semua. Dan dikatakan oleh John Calvin semua. Dan bukunya banyak dan hampir semua sama. Dan mereka nggak pernah berunding. Dia mengatakan belajar firman Tuhan, mengecap firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati baitnya, saudara, itu melebihi daripada upacara-upacara seluruh gereja Tuhan. Melebihi daripada pengorbanan yang ada, baik itu binatang yang dikorbankan. Melebihi itu kenapa? Karena firman itu adalah kekuatan seluruh hidup kita. Firman itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menjamin kita bisa berjalan dalam kekuatan firman Tuhan dan kita dibenarkan Tuhan, kita terus ditolong oleh Tuhan dan Tuhan terus memberikan janjinya, dia setia. Mereka yang setia dan menunggu berpegang kepada firman yang dijanjikan Tuhan. Engkau hidup karena kau pegang janji. Dan itulah arti Zakaria dan Elizabeth yang saya mau jelaskan. Nah, saudara, kita nggak baca seterusnya ya. Kenapa? Karena itu bagian yang lebih detail. Nah, sekarang kita lihat ya, Zakaria artinya apa? Zakat. Saudara, saudara, saya tidak apa ya, tidak menutupi bahwa buah zakar seorang laki-laki itu mengingatkan akan janji Tuhan. Setiap laki-laki punya buah zakar, dua buah zakar. Betul kan? Kenapa disebut zakar? Buah zakat. Itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa terus diresap oleh bahasa Arab dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kita juga memakai buah zakat. Setiap kali orang laki-laki melihat kelaminnya dan memiliki dua zakat, saudara, itu diingatkan oleh Tuhan. Aku tidak pernah melupakan engkau dan keturunan. Itu artinya. Selama kita hidup, kita punya buah zakat, laki-laki. Nggak pernah ingat Tuhan. Kan? Nggak ingat janji Tuhan. Nah, saya ingatin sekarang, saudara. Kenapa ada buah zakar dalam hidup laki-laki? Zakaria artinya mengingat. Jangan pernah lupa. Ingat. Tuhan ingatkan, ingat, ingat, ingat.
Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus memperingati, engkau harus mengingat kematianku. Dan kemudian Zakar dengan Riyah, Yah, Zakar, Yah, yaitu Yahweh. Allah mengingat, Allah tidak lupa, Allah berjanji, Allah setia, Allah mengiring engkau. Saudara, mungkin seumur hidup kita dengar Zakaria, kita nggak tahu Zakaria itu apa. Kita punya kelaki-lakian, nggak tahu juga kita punya kelaki-lakian itu punya arti juga ya saudara-saudara kita. Jadi kalau kamu punya keturunan, itu berasal dari Zakaria, berasal dari buah yang akan menghasilkan sperma, kemudian ditanam pada perempuan dan jadi anak. Itu adalah ingat janji Tuhan, ingat benih Tuhan. Itu Zakaria. Saudara, luar biasa sebenarnya. Semakin belajar Alkitab itu sebenarnya kita semakin apa ya, semakin ingin tahu, kita semakin banyak tahu, kita semakin waduh bersyukur pada Tuhan, kita semakin tahu dijamin Tuhan. Zakaria, Yahweh. Yah itu antara nafas keluar hidup, nafas ditarik mati. Yah. Allah adalah Allah yang hidup dan atasnya mati. Aku Allah yang maha hidup. Engkau anak Allah yang maha hidup. Dan tidak ada kematian di dalam Allah. Semua kematian dan kehidupan berasal dari Allah. Tapi Allah tidak ada kematian dalam diri Allah. Dan itulah Yah. Janjinya tidak pernah tidak ditepati. Tidak pernah dia lupa. Artinya Zakaria. Janji apa yang kau ingat? Mengingat apa? Saudara Elizabeth itu udah kata Eli, El, dan Zeva. Zeva itu artinya Zevaot, 7. Angka 7 di dalam pengampunan angka 7. Di dalam seluruh kitab-kitab suci, di dalam seluruh kitab profesi. Masih tahu saudara? Apokalips. Semua pakai 7. Daniel, kemudian Yeskiel, Yesaya, dan kemudian kitab Wahyu juga pakai 7. Kitab Yohanes pakai 7. I am 7 kali. Allah berjanji dengan setia. 7 perjanjian. 7 perjanjian. Sheva. Diateke. Perjanjian Tuhan. Covenant. Jadi Elizabeth dan Zakaria, dua suami istri ini, dua kata ini, kata yang tidak pernah terpisah seperti satu daging suami istri. Zakaria, Tuhan Allah mengingat. Mengingat apa? Mengingat seluruh kehendak perkataan perjanjian yang diucapkan oleh dia. Sheva, 7. Lengkap, sempurna. Jadi yang satu Yahweh, yang satu Elohim. Kenapa Yahweh Elohim? Saudara, itu menunjukkan apa? Bahwa Allah yang menginginkan, Allah yang mengingat, dan kemudian janjinya diberikan dan menjadi Elohim. Seluruh perkataan Alkitab yang berkaitan dengan Elohim itu berkaitan dengan Kristus. Kesempurnaan Bapa Yahweh menjadi manusia dan bisa dimengerti, dimiliki, dan betul-betul menghidupi manusia, itu adalah Elohim, Adonai, semua itu. Saudara tidak bisa menunjukkan pada esensi yang mendasar daripada Yahweh ini. Karena itu mewakili. Dan Kristus yang sempurna memberikan itu. Elohim, El-Sheva. Jadi Kristuslah yang membawa seluruh janji Allah yang diingat terus oleh Bapa itu, yang dijanjikan itu, sempurna dihadirkan di dalam seluruh kuasa Elohim dalam diri Elizabeth. Dan kapan itu janjinya bisa disalurkan, di delivery? Saudara, aneh sekali. Apa yang aneh? Ketidakmungkinan terjadi. Kemandunan, tidak punya anak, umur tua, dan semuanya. Seluruh kondisi ini
tidak akan bisa dilakukan oleh manusia, bisa menjalankan janji Tuhan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Jadi saudara, artinya apa? Bahwa semua apa yang diingat oleh Tuhan, yang betul-betul Allah yang maha hidup itu, kemudian janjinya yang sempurna diucapkannya, dan kemudian dibumikannya. Jadi dimasukkan dalam hidup manusia, diinkarnasikannya semua itu. Sudah menunjukkan apa? Bahwa Allah adalah yang mengerjakan semua dari A sampai Z sampai sempurna, janjinya semua jalan. Itu Allah semua. Dan tidak ada satu tangan manusia, satu kekuatan manusia, kebaikan manusia yang menyempurnakan janji Tuhan. No. Saudara, kenapa doktrin anugerah, kesempurnaan Kristus itu menjadi doktrin pilar yang paling dibenci oleh iblis dan dibenci oleh gereja sesat. Dan seluruh gereja sekarang, hampir lebih dari 80% gereja tidak mengakui tentang Zakaria Elizabeth. Keselamatan itu hanya milik Allah. Saudara tanya teman-teman saudara. Mungkin saudara sendiri ragu-ragu. Oh, keselamatan saya bisa, oh keselamatan saya bisa gitu. Saudara-saudara belajar Alkitab baik-baik, seluruh kata semua itu tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggolkan seluruh rencana Allah kecuali tangan Allah dan kekuatan Allah, dan tidak ada kekuatan manusia bisa menjalankan. Kenapa saya katakan demikian? Apa kekuatan manusia? Mandul, tidak punya anak, tidak punya kemampuan, dan semua. Coba kita lihat. Waktu Tuhan Yesus hidup, apakah dia menerima semua hal, satu hal saja, kebaikan dari muridnya? Tidak ada. Adakah satu yang diterima oleh Tuhan? Bahkan kepercayaan mereka pun pada dia, Tuhan tidak percaya kepada kepercayaan mereka. Itu Tuhan Yesus sendiri ngomong. Aku tahu apa itu imanmu. Kamu yang, wah, kami akan melayani engkau. Kami jadi relawan presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus kita dengan para relawan ganti ke presiden lain. Dibeli ganti. Duitnya sana banyak, ganti sini. Banyak sini, ganti. Saudara, kita lihat bagaimana manusia itu hatinya begitu rusak. Nah, dari kedua kata ini, saudara, kemudian kita mendapatkan janji Tuhan dan kita mendapatkan sesuatu yang bukan hanya dikatakan oleh manusia. Saudara, ini Tuhan mengatakan, aku bersumpah demi, bukan orang lain. Karena tidak ada orang lain, sesuatu yang lebih tinggi dari Allah, maka Allah berjanji kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, atas demi siapa? Dirinya sendiri, dan untuk siapa? Dirinya sendiri. Allah bersumpah kepada siapa? Dirinya sendiri. Atas dasar apa? Dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada yang melebihi dari dia. Pengertiannya, kekuatannya, maha taunya. Enggak, saudara, siapa? Jadi waktu Allah memilih kita, menyelamatkan kita, dia memberikan semua dengan kuasanya dia. Kegagalan Yusuf, kegagalan daripada Elizabeth, Zakaria, sampai dia bisu. Saudara, apakah janji Tuhan kemudian dihentikan? Jawabannya tidak. Kegagalan anak kita tidak bisa menghentikan janji Tuhan kepada hidupnya. Kita merasa sampai suatu hari Bapak saya ngomong-ngomong dengan kita semua. Ngomong begini, seandainya dari kalian ada yang kemudian melepaskan imannya. Bapak saya tanya dengan serius. Apakah kamu mau menunggu seperti Tuhan? Jawaban kita, saudara. Kenapa nggak mau? Capek. Saudara, Zakar dengan Sheba itu nggak ada dalam hidup kita. Itu hanya anugerah Tuhan. Dan sampai akhirnya dikatakan demikian. Kamu nanti bila posisi yang sama terjadi pada dirimu, kamu pasti mengharapkan diterima kembali.
Karena tidak terjadi pada dirimu, ya kami nggak mau gitu kan. Tapi kalau itu terjadi pada dirimu dan kamu hancur hidup di sana, seperti anak terhilang, apa harapanmu? Ya, diterima apapun saya mau lah. Oh memang saya nggak layak. Ya setelah kamu jatuh, kamu punya mental seperti itu. Tapi waktu kamu di rumah bapakmu, wah kamu nggak melihat itu. Kamu melihat keagunganmu, keakuanmu semua. Dan itulah manusia. Jadi Natal itu adalah membukakan pada kita satu hubungan antara Tuhan dan manusia yang tak terbanding. Allah yang setianya luar biasa ini dengan manusia. Bahkan disebut sebagai seorang imam sekalipun. Bisa nggak percaya? Maka saya itu kalau ada orang mengaku-ngakukan seorang pendeta itu, saudara saya beritahu mereka. Kamu nggak tahu, di Alkitab itu banyak sekali contoh. Harun, kemudian Samuel, Imam Eli semuanya. Itu semua imam itu di dalam seluruh kelemahan. Dosanya banyak sekali. Imam Zakaria, banyak sekali. Jadi, saudara kita harus berpikir seperti ini. Iblis itu senang membuat satu idola. Dan waktu idola itu ada di atas kita, saudara kita nggak bisa lihat Tuhan lagi. Nah, itu iblis senang. Iblis paling senang. Kalau ada idola rohani, dan saudara kemudian memandang dia, dan saudara lupa kepada Tuhan, lupa kepada dia adalah orang berdosa, saudara kita akan gagal menerima Kristus. Itu satu perkataan dari William Perkins. Mengatakan apa? Selama kamu melihat aku sempurna dan kamu tidak bisa mendeteksi kelemahan dan dosa saya, artinya bahwa aku sudah berdosa mengajari kamu firman Tuhan. Kenapa? Karena itu miliknya Tuhan, bukan milik saya. Sampai John Calvin, Martin Luther, dan semua orang mengatakan jangan pernah membuat gereja atau organisasi atas nama saya. Orang Kristen tetap aja pakai gereja Calvin, gereja Lutheran. Itu kalau Luther bangkit dari kematian, itu dijek-jek semua tuh gereja. Dihancurin semua tuh gereja yang ada nama dia. Kenapa? Dia tahu, saudara, siapa yang dia agungkan. Tapi manusia sama. Dan saya sudah mendengar di satu gereja atau di daerah Malang atau Surabaya. Itu gerejanya mau diganti nama bapaknya. Jadi kalau saya namanya Agung Bisana, Gereja Agung Wibisana. Bukan gereja Tuhan Yesus. Terus sampai seperti itu. Nah, di sini kita belajar, ya kita lihat ya, saudara, perhatikan, saudara. Di dalam kemustahilan, di dalam seluruh kebisuan Allah selama 4 milenial, 450 tahun. Melalui Mika dan terakhir Maleaki, dan 300 lebih sampai Tuhan Yesus datang dan kemudian sampai Alkitab kemudian dituliskan. Dan itu Tuhan berbicara di situ. Hampir setengah abad. Tuhan berdiam. Kenapa Tuhan berdiam? Saudara tahu jawabannya. Ini sama seperti kita menyebut Natal. Saudara perhatikan, ketidakmungkinan bangsa Israel menerima firman Allah karena dosa-dosa mereka. Dan ketidakmungkinan orang menerima akan Natal itu. Dan ketidak ada harapan putus asa dan semuanya. Saudara perhatikan, bukan Allah tidak mau berbicara, mereka sudah putus harapan. Jadi siapa yang putus harapan? Bukan Tuhan, saudara. Kenapa 400 tahun? Lebih Tuhan berdiam 4 milenial. Karena mereka tidak berpengharapan. Dan mereka sudah berusaha, mereka jatuh lagi. Akhirnya mereka tidak percaya Tuhan. Dan Tuhan tidak berbicara. Dan secara jelas Alkitab mengatakan, orang yang bukan bangsaku menjadi bangsaku. Orang yang menjadi bangsaku menjadi orang di luar bangsa. Yang bukan umatku, kujadikan umatku. Yang umatku bukan umat. Itu perjanjian Tuhan. Dan itu akan dilepas oleh Tuhan. Nah, saudara, sebagai penutup, ya,
Tuhan berbicara begitu banyak macam berbicara melalui seluruh yang ada. Nah, saudara, saya memberikan 7 kesabaran Allah selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan Tuhan kemudian memakai malaikatnya, memakai nubuatan, memakai nabi-nabinya, memakai silsilah secara fisik keturunan. Tuhan berikan, ini loh, aku memelihara engkau. Tapi bangsa Israel tetap nggak mau, tetap membuang muka dan tetap membelakangi Tuhan. Dan ini dikatakan, bahkan hamba-hambanya diterbitkan semua. Terus semua tidak mau, hanya kaum sisa, hanya orang yang cuma sedikit saja yang terima ini. Siapa dia? Keluarganya Yusuf Maria, keluarganya Zakaria dengan Elizabeth, orang-orang seperti Simeon, Hana, orang-orang seperti gembala, dan itu sedikit sekali yang masih memegang janji Tuhan. Dan termasuk di situ orang-orang yang Tuhan berikan dari luar Israel, orang Majus, orang berhikmat itu datang. Dan saudara, yang 6 dan ke-7 yang paling mengerikan, Tuhan memakai Herodes untuk menggenapi rencana, memakai kejahatan, kebusukan, kelicikan Herodes untuk menggenapi rencana. Jadi, saudara, apapun yang terjadi, baik itu orang-orang baik yang disertakan oleh Tuhan, nabi-nabi, malaikat, bahkan orang jahat pun, setan pun, Lucifer pun dipakai Tuhan untuk menjamin kita, aku setia padamu. Dan yang terakhir, seluruh tempat, seluruh kondisi Tuhan arahkan untuk menggenapi rencana. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu ilustrasi tentang apa itu harapan dan apa itu putus asa. Ya, suatu hari di Afrika, ada 2 orang kepergok dengan gajah. Gajah itu, karena itu wilayah gajah. Gajah itu kan binatang punya wilayah. Terus gajah itu melihat ada binatang lain, kan dia nggak ngerti manusia itu. Betul kan? Gajah kan nggak ngerti kalau manusia datang itu manusia. Kalau kita ngerti kan, oh ini gajah, ini manusia. Ngerti kan, Bu ya? Tapi kalau gajah nggak ngerti, ini manusia atau gajah. Tahu dia, Bu. Karena gajah tidak punya pengetahuan seperti kita. Yang tahu apa? Oh ini ada makhluk asing yang mau masuk wilayah saya. Maka gajah itu mulai lihat dulu. Dan 2 orang ini jalan. Dan dipikirnya mau menyerang gajah itu. Dan gajah itu kemudian lari. Lari untuk apa? Mau sundul 2 orang itu. Saudara perhatikan. Seorang yang satu adalah seorang yang ahli tentang gajah. Yang satu nggak ahli. Yang satu lari dia. Dan yang satu dia langsung diam. Berdiam diri, dia nggak ngapain. Saya tanya, yang dikejar siapa? Yang dikejar yang lari. Dan semakin lari, wajahnya semakin kencang kan? Dan yang diam, yang menyerah, yang tunduk, dianggap tidak melawan dia. Tapi yang lari, wah, ini kasarannya. Sama dengan beruang. Sudah, ini pernah saya lihat di YouTube gitu ya. Jika ada beruang dan tiba-tiba di tengah hutan kita lagi daki, terus ada beruang, gitu kan? Saudara-saudara dilarang untuk bergerak atau melarikan diri. Diminta saudara untuk berdiam. Sabar berdiam, walaupun mau 1 jam kayak kamu harus berdiam. Kalau beruangnya nggak nyingkir-nyingkir, saudara-saudara berdiam. Begitu kamu gerak, langsung disambar. Saya tanya, saudara. Di dalam Alkitab, seringkali waktu kita mau menghindari malapetaka, mau menghindari seluruh masalah hidup kita, dan kita mencari jalan keluar kita sendiri. Saudara tahu siapa yang tangkap kita? Siapa yang serang kita? Iblis. Semakin kita mencari pengertian sendiri, semakin kita mencari jalan sendiri. Wah, kita akan semakin dikejar dan kita terus seumur hidup kita dikejar-kejar. Kenapa?
dengan segala kekhawatiran, segala putus asa, segala. Saudara, itu terus mengiring kita. Begitu kita berdiam dan kita tunduk, kita setia, kita mendengar Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan, iblis pun diam. Kenapa iblis itu paling takut dengan orang-orang yang berdiam dan berdoa dan meminta kuasa Tuhan? Satu hidup rohani yang paling ditakuti oleh setan itu adalah berdiam bersama Tuhan. Bukan melarikan diri dari masalah, tapi itu diminta berdiam. Seluruh masalah kita kebanyakan semakin parah karena kita bekerja dengan cara kita. Coba kita berdiam, bersabar menanti Tuhan, dan mengingat janji Tuhan, mengingat kuasa janjinya. Dia mengingat kita berdiam dan kita serahkan. Saudara-saudara akan melihat betapa hebat kuasa Tuhan, dan kemudian membereskan dan menyelesaikan hidup kita. Dan itu cara Tuhan. Dan Natal ini adalah punya cara yang luar biasa dari Tuhan. Manusia tidak berpengharapan, manusia meninggalkan Tuhan semua dalam dosa-dosa yang begitu ratusan tahun itu. Tuhan katakan, ingat, zakat. Aku selalu mengingat, bukan dosamu, bukan kelemahanmu, bukan pemberontakanmu. Aku ingat akan janjiku kepadamu, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang akan memberkati bangsa-bangsa. Dan aku selalu mengingat engkau. Apa yang aku ucapkan sempurna aku akan jalankan. Nah, kita kalau berlindung seperti pemazmur mengatakan, aku ingin berdiam di dalam rumah Tuhan 1 hari, bahkan lebih daripada 1000 tahun dalam pesta dan di dalam kesejahteraan manusia. Tapi berdiam bersama dengan Tuhan, itu indahnya luar biasa. Selama kita nggak pernah mengalami ini, kita gampang digoncangkan. Kita semakin lari, wah semakin dikejar oleh beruang. Dan semua serangan itu akan berhenti waktu kita berhenti. Bukan waktu kita lari. Berhenti, tunduk. Dan kemudian saudara tahu, kalau beruang itu ataupun gajah itu melihat kita berdiam, akhirnya dianggap bahwa kita ini sudah tidak menjadi lawannya, dan kemudian saudara, beruang itu bisa menjadi teman kita. Jadi dia tidak menyerang kita lagi. Dia sudah lihat, oh ini berarti bukan musuh saya. Kalau bukan musuh saya, artinya apa? Ya teman saya. Saudara, saya berharap bahwa Zakaria, Elizabeth, Yusuf, Maria mendapatkan kekuatan Tuhan semua di dalam doanya. Kan dicatat doanya. Di dalam doa itulah dia berdiam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dia mengalami susah, akan dibunuh oleh Herodes, dia percaya Tuhan. Hidupnya nanti naik turun gunung, waktu hamil, dia tetap percaya Tuhan. Dan itu membuat iblis terkalahkan di sana. Nggak bisa kita. Jika ya, saya harapkan kita punya iman seperti itu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Sukacita besar karena kami mendengarkan satu janji Tuhan. Tuhan selalu mengingat Zakaria. Tuhan ingatkan kami bahwa keturunan manusia dari keturunan ke keturunan, semua berasal dari Zakaria. Berasal dari seluruh benih Tuhan yang dijanjikan kepada manusia. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dan tidak akan berhenti pada satu keturunan. Tapi akan terus mengalir dari keturunan-keturunan seluruh bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Tuhan latih kami dan ajar kami seperti anak-Mu sendiri. Di saat-saat yang begitu berat, dia berdiam bersama dengan Engkau. Dia tunduk kepada Engkau. Walaupun di dalam kesulitan, kematian, dan segala pergumulan yang begitu berat, kesakitan yang tak terbayangkan. Tapi kami tahu Tuhan, disitulah rahasia keselamatan kami. Disitulah rahasia hidup kami yang penuh dengan kekuatan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh kebaikan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami.